Nama saya Wahyanto. Saya penerus dari Thailand Reel. Kepada Thailand Reel ini yang dirintis oleh bapak saya, almarhum Bapak Ngatijan. Bapak Ngatijan ini mulai mendirikan Reel itu sekitar tahun sebenarnya 49, antara 49 50. Bapak saya menekuni Reel itu sampai sekitar tahun 90. Nah, setelah itu karena beliau sudah sepuh, nah ini beliau mempersiapkan pengganti putranya, terutama saya, ini untuk meneruskan. Ya. Lokasi penjahitnya sudah berubah. Kalau dulu di Jalan Semeru 24 nomor 4, ya, nomor 4 itu tempatnya turun. Sekarang jalannya rame, tempatnya turun karena tidak memungkinkan untuk pelanggan untuk datang ke sana, itu sulit untuk tempat parkir. Sekarang nantinya saya pindah ke rumah saya di Jalan Sibayang. Jadi bapak saya ini pertama dulu sejarahnya itu adalah penjahit. Untuk bisa jahit, bapak saya itu penjahit Jepang, zaman Jepang. Di Jepang, kemudian buka penjahit di Jalan Basuki Rahmat itu. Dulu di sana ada namanya Hotel Imka, sekarang jadi BCA itu. Ya, di situ kemudian ada agresi dan sebagainya. Akhirnya bapak saya mari pindah ke Jalan Semeri. Ya. Kemudian di situ sebelum buka itu ada pelanggan bapak saya, orang Belanda. Karena waktu itu bapak saya itu masih ikut orang lain. Terus orang Belanda itu masih nama Reel. Bapak saya karena pendidikannya terbatas ya nggak tahu apa arti Reel itu. Ya. Nah, setelah saya kaji, ternyata Reel itu adalah, ya kalau di matematika ada bilangan Reel, bilangannya apa itu ya. Cuma tulisannya beda memang. Kalau Reel, RIEL itu pembilangan orang Belanda. Jadi kita gunakan sampai sekarang. Jadi kalau tren fashion, karena bapak saya dulu merintis itu khusus penjahit pria, ya. Jadi pakaian pria. Jadi bapak saya jarang sekali menerima pakaian wanita. Nah, akhirnya ya trennya yang kita kenal ya tren pakaian pria. Ya. Nah, pakaian pria ini ya tentunya terutama jas ya, jas, celana, kemeja. Ya, itu memang berubah-ubah, ya berubah-ubah. Dalam arti kalau jas terutama yang kalau kemeja itu ya mulai zaman dulu ya gitu aja. Nah, tapi kalau celana, lah itu dulu tahun 70 celana itu komprang. Sekarang akhirnya selimpit. Sekarang balik lagi model komprang, model itu kayak kulot itu, itu sekarang seperti itu. Jas juga gitu. Jas itu mulai kancing 1, kancing 2, kancing 3, kemudian double strip, balik lagi sekarang. Tapi itu selalu berputar aja. Nah, itu saya buktikan dari buku istilahnya modoplat yang keluar tahun ini. Masih sama tahun ini ya, nanti 5-10 tahun lagi keluar lagi gitu.
Jadi modelnya hanya berputar di situ. Perkenalan, saya ini adalah Rusdiana, mahasiswa desain mode Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang. Jadi menurut saya saat ini jika melihat dari tahun ke tahun mengenai tren fashion yang ada di Malang ini, masyarakat Malang dan tentunya kota Malang itu sangat terbuka akan keterbaruan, mulai dari tren-tren terbaru, tren forecasting terbaru 2025-2006. Masyarakat Malang dan tentunya kreatif fashion designer dan kreatif Malang ini sangat terbuka akan keterbaruan, dan mereka terus gencar-gencarnya untuk memasarkan atau membuat produk yang sesuai dengan target pasar dan kebutuhan apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini dan tentunya tren saat ini. Kemudian ke apresiasi dari masyarakat Malang jika melihat dari tahun ke tahun, ini tentunya juga sangat terbuka, apalagi juga ditambah dengan setiap tahun di Malang ini terdapat banyak event fashion yang terus rutin berjalan seperti Malang Fashion Week, Malang Fashion Runway atau MFF. Juga semuanya turut masyarakat Malang turut ikut serta di dalamnya dan sangat antusias untuk menunggu event-event fashion tersebut. Kemudian nilai yang tetap tentunya para desainer dan masyarakat Malang ini, apalagi di zaman yang global sangat di zaman yang sangat mementingkan atau menyuarakan tentang sustainable fashion, para desainer dan konsumen fashion saat ini sedang gencar-gencarnya atau sangat mementingkan fashion yang mengangkat isu sustainability dan juga kualitas. Kualitas di sini yang dimaksud adalah kualitas dalam mungkin proses menjahit, bahkan proses pengerjaan busana yang sustainability. Jadi itu mungkin nilai-nilai yang tetap diangkat oleh fashion di Kota Malang, itu adalah nilai kualitas dan sustainability sesuai dengan SDG seperti itu. Jadi kita, ya bapak saya dulu itu pesannya cuma satu. Kalau kita jahit, itu jahit harus yang terbaik, jahitlah yang terbaik dengan teknik jahit yang terbaik. Ya, nah ini kita cuman kalau real ini hanya konsentrasinya Pak, hanya pada teknik menjahit ini ya. Karena teknik menjahit ini paling utama ya. Kalau orang buat desain dan pakainya itu bebas ya. Tapi untuk penjahit ini memang seharusnya dibagi dua. Ada desainer, ada teknik menjahit. Nah ini, jadi kalau desainernya cuma buat gambar aja kan ya, gambar tren tahun ini. Nah, tapi kalau teknik menjahit itu selamanya. Nah orang kalau sudah istilahnya jam terbangnya tinggi, tekniknya mesti bagus. Sebenarnya dengan kita belajar di luar, kadang saya meskipun sudah jahit berpuluh-puluh tahun, saya masih senang pergi ke mall untuk lihat baju-baju itu gimana sih, gimana cara jahitnya. Nah itu, jadi akhirnya tahu baju merek ini cara jahitnya seperti ini seperti ini. Ya. Jadi intinya kalau di galeri itu hanya teknik menjahit aja. Ya. Saya kadang menerima permak, ya, tapi tidak semua saya terima. Kalau baju-baju biasa itu saya nggak mau terima. Tapi kalau ada baju orang dari luar negeri baju, Pak ini tolong dipermak, itu pasti saya terima. Kenapa? Saya bisa belajar di situ. Saya bisa belajar, oh ini tekniknya gini, tekniknya gini, bahan dalamnya udah seperti ini. Nah, akhirnya saya bisa belajar di situ. Itu saya terapkan di dunia saya. Ya paling utama itu sebetulnya. Ya. Intinya kita harus selalu belajar. Ya. Jadi nggak puas dengan wah saya udah gini-gini. Ya, kita harus tetap belajar. Ya.
Itu yang ciri utama. Jadi yang kita pegang itu sebetulnya adalah komitmen kita. Buatlah baju ini yang terbaik. Ya, ini kalau orang sudah pakai baju terbaik, ya otomatis dia akan datang lagi. Nah, baik itu pertama yaitu baik dalam arti baju itu dipakai pas, sesuai dengan anatomi tubuh manusia orang itu. Ya. Yang kedua, jahitannya juga bagus. Nah, kalau itu sudah kena, ya sudah, orang pasti akan datang lagi. Tapi sekarang dibarengi dengan yang ketiga, komitmen waktu. Ada orang jahitkan, wah jahitannya bagus, waktunya berbulan-bulan ya. Jadi kita kepingin masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Jadi waktunya tepat, jahitannya bagus, dipakai pas. Kalau kita lihat kondisi fashion di Kota Malang ini sekarang cukup maju ya. Jadi saya juga berarti pendidikan fashion di Malang jalan yang di SMK itu saya lihat kemarin ada Malang Fashion Week itu ada peserta dari SMK, ada guru dari SMK, ada juga orang umum yang dia nggak pernah pun basic pendidikan fashion, ternyata dia punya bakat untuk fashion. Nah, itu berarti menimbulkan fashion dia luar biasa. Ya, akhirnya dunia fashion di Malang ini bergerak maju. Itu. Nah, harapan saya kayak saya penjahit ini bisa untuk kerjasama dengan mereka, karena banyak orang itu cuma fashion aja, jadinya nggak bisa ya. Jadi mari kita kerjasama supaya bisa mendidik anak-anak generasi muda ini untuk bisa maju di dunia fashion. Karena ilmu jahit ya seperti tadi saya katakan, kalau orang yang jahit itu yang jam terbangnya sudah tinggi, tentu ya kualitas jahitannya mesti tinggi ya. Dengan kondisi fashion yang seperti ini, itu merangsang anak muda untuk belajar. Ya. Cuma sayangnya masih banyak anak-anak muda ini yang istilahnya, aduh kok jadi penjahit. Padahal kalau kita jadi penjahit, itu utamanya kalau putri ya, itu lebih nyaman. Bisa kerja dari rumah, udah nggak kemana-mana. Orang datang ya, dan kita nggak perlu investasi alat yang luar biasa, enggak. Cukup punya mesin jahit satu, mesin ngobras satu, setelika udah bisa jahit, bisa menghasilkan. Nah, pada saat penjahit real itu masih di Semeru sana, itu kita sering rekrut orang-orang yang nganggur-nganggur di sekitar situ. Makanya sekitar situ dulu banyak penjahit, karena anak muda itu daripada diem aja di rumah belajar jahit, ya artinya begitu dia belajar jahit artinya bisa berdaya kan. Itu sampai sekarang banyak tukang saya yang dulu tanah kampung itu bisa buka jahitan, bisa menjahit gitu. Nah, itu harapannya seperti itu. Tapi setelah tahun 80-an itu ada bidang lain yang istilahnya yang instan, itu baru mulai berkurang. Harapan kita ke depan itu memang kita sebetulnya bisa menularkan ilmu itu pada generasi muda lah. Ya, menularkan
ilmu, karena bagaimanapun juga sayang kalau kita punya ilmu itu nggak kita bisa melegenda karena kita bisa menularkan ilmu. Itu aja. Ilmu ini ya tentunya walau alam ya, sampai dibawa kapan aja monggo gitu. Ya, sampai apa ya? Ya mungkin nanti bisa cari informasi ke sekolah-sekolah. Ya, bagaimana kami untuk supaya Pak ini langgeng lah, dalam arti langgeng itu ya, karena umur itu kan terbatas, tapi ilmu ini akan terus mengalir. Nah itu perkembangan. Kalau langsung ke dunia fashion ya kita kadang gak jarang ya, dalam arti secara langsung, karena produk kita ini hanya menampilkan teknik jahit aja, jadi kita nggak mengeluarkan fashion dan sebagainya. Kalau dulu banyak memang fashion peragawan itu kalau mau show itu buatkan jas, buat model gini ya kita bisa. Mereka yang bawa model, bawa bahan, kita tinggal nyanyi. Motivasinya adalah harus selalu belajar dan semangat.